Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup dengan sepenuh hati, karena memang hidup hanya sekali. Jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah kesadaran tentang pandainya akal budi kita itu memberikan gambaran ilusi terhadap apa yang harus kita lakukan. Salah satu contohnya adalah ketika kita mau berbuat baik atau bertobat atau melakukan sesuatu perubahan menuju kebaikan, yaitu dengan cara menunda. Pikiran kita misalnya kita lagi mau berpuasa. Wah, hari ini saya mau puasa untuk menjadi silih atas dosa-dosa saya atau dosanya orang lain, atau supaya saya bisa mengampuni. Saya mohon rahmat supaya memperoleh kekuatan untuk bisa mengampuni. Saya mau berpuasa. Tapi kemudian pikiran mengatakan, puasanya besok saja, hari ini masih ada ini dan itu. Dan kadang-kadang kita kalah. Tapi itu sebenarnya ilusi. Ilusinya adalah seolah-olah besok itu pasti ada. Padahal belum tentu pasti besok. Ribuan kemungkinan bisa terjadi hari ini. Ribuan. Jadi tidak ada kepastian sama sekali. Tapi akal budi kita itu pintar. Memberikan alasan yang sebetulnya ilusi. Tentang besok. Tentang nanti. Yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan tentu banyak hal yang lain yang membuat kita kadang-kadang tidak jadi melakukan kebaikan. Maka kita perlu sebetulnya sungguh-sungguh menghayati pertobatan dari saat ke saat. Dan pertobatan itu sebetulnya sederhana, yaitu membawa kita kepada kesadaran. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh sadar, nanti akal budi memang tidak terlalu dibutuhkan. Dan karena itu, akal budi kita tidak mau hal itu terjadi. Lalu kemudian memberi gambaran yang sifatnya ilusi. Entah membawa ke masa depan atau membawa kembali ke masa lalu. Contoh yang lain adalah, kamu nanti akan bahagia kalau bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu. Itu juga ilusi. Nanti kalau kita dapat, senangnya sebentar, habis itu udah enggak lagi. Dan karena itu, pikiran kita seringkali memberi sesuatu yang membahagiakan tetapi jauh di depan sana, yang sebetulnya tak terjangkau, karena sesuatu di depan sana itu sebetulnya belum ada. Tetapi pikiran sudah memberi kesan bahwa itu pasti. Nah, itu juga ilusi. Karena itu seringkali kita juga kemudian tidak bisa hadir sepenuhnya. Padahal Tuhan mengatakan, aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Hidup itu ya cuman ada sekarang ini. Yang kemarin sudah lewat, besok belum ada. Yang ada yang sekarang ini. Kalau mau hidup sepenuhnya, sekarang ini hidup sepenuhnya, hadir sepenuhnya, sadar sepenuhnya. Melakukan dengan kesadaran penuh saat ini juga. Karena inilah satu-satunya kehidupan yang kita punya. Tapi pikiran seringkali membawa kita kepada kehidupan yang sebetulnya tidak ada. Lusa, besok, nanti kalau lulus ujian, nanti kalau dapat pekerjaan, nanti. Itu semua belum tentu ada, yang artinya tidak ada yang ada sekarang. Pikiran membawa kita pergi ke sana. Itu triknya, pintar sekali membuat kita tidak sadar. Kita hidup di dalam bayang-bayang yang tidak nyata. Nah, sekarang bagaimana caranya? Supaya kita bisa selalu kembali dalam kehidupan yang ada dan hidup sepenuhnya. Jalannya bersyukur. Karena biasanya ketika kita bersyukur, yang kita syukuri itu real. Bukan sesuatu yang ilusi.
Maka bersyukur atas hidup ini, bersyukur atas udara yang sejuk, bersyukur bahwa bisa minum air yang segar, bersyukur bisa menghirup udara tidak harus membayar, macam-macam. Dan itu real. Nah, bersyukur membawa kita kepada kenyataan yang ada. Bersyukur membawa kita kemudian hidup sepenuhnya dalam kesadaran. Dan pada waktu itu kita berhenti berpikir. Dan memang itu kadang-kadang membahayakan pikiran kita. Karena pikiran kita sebetulnya tidak lain adalah kumpulan dari memori yang kita peroleh di masa lalu. Tetapi karena pikiran itu nggak stabil, datang dan pergi, dia kemudian menciptakan sosok stabil yang dia sebut dengan aku, saya, supaya stabil. Lalu kemudian semua diklaim, perasaan ini ya perasaan saya, pikiran ini pikiran saya. Siapa saya itu? Di mana dia? Nggak ada sebetulnya. Itu juga hanya gambaran, ilusi yang dibangun oleh ego. Klaim saja. Padahal perasaan ya perasaan, pikiran ya pikiran. Tidak harus perasaan saya, pikiran saya. Bagaimana pikiran saya kalau kita tahu dari mana saja tidak, pergi mana kemana juga nggak tahu. Dan ada ribuan pikiran dalam sehari. Bagaimana itu menjadi pikiran saya? Ingat saja tidak. Kita bisa ngecek tadi pagi jam 5 atau jam 6 atau jam 6:15 kita mikir apa? Ya nggak ingat. Bagaimana itu bisa mengatakan my thought, pikiran saya? Itu hanya klaim saja dari sesuatu yang menamakan dirinya saya itu, yang disebut dengan ego. Dan itu yang kemudian menarik kita untuk terus-menerus pergi dari realitas, dari kesadaran, dari kenyataan. Karena begitu kita sadar pada kenyataan yang ada, ego itu nggak perlu lagi ada. Ketika saya ada di sini, nggak perlu this is my life, untuk apa? This is life. Dan saya hidup sepenuhnya. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu waktu, hening untuk sadar. Karena kalau tidak, kita kemudian hidup di dalam otomatis, hidup dalam ilusi yang terus-menerus diciptakan oleh pikiran kita. Supaya pikiran tetap eksis. Padahal kenyataannya realitas begitu luas, lebih luas daripada yang bisa kita pikirkan. Maka mari kita dimanapun, kapanpun, selalu bersyukur. Supaya selalu sadar. Sehingga tidak hidup di dalam ilusi, bayang-bayang yang tidak jelas bahwa itu sebetulnya ada di depan sana atau di masa lalu yang tidak real. Yang real ya hidup sekarang ini. Hidup sepenuhnya. I am here for you. Bersyukur, bersukacita, lega, tidak banyak pikir, dan tentu bisa membawa cinta kasih yang lebih nyata. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.